sekolah kami, Cerdas Bangsa College, kami sudah berdiri sejak tahun 2000 ya, sudah cukup lama. Kepala sekolah kami Chen Yilan Laoshi ada hadir di sini. Namanya kalau nama Indonesianya Maharani, Ibu Maharani PhD ya. Lalu berikutnya susunan acara hari ini seperti ini ya, saya akan perkenalkan lalu apa saja, lalu nanti acara tanya jawab ya. Oke, mari kita mulai. Bagaimana sih kondisi China hari ini gitu ya? Kotanya megah, bagus, metropolitannya besar-besar. Jadi saat ini China sudah sangat modern ya, seperti kita bisa lihat di kota-kota metropolitannya ya. Akhir-akhir ini perkembangan China sangat pesat. Hampir setiap hari kita mendapat berita tentang terobosan ini itu high-tech-nya apanya ya di China ya. Jadi sekarang ini ke awareness ya, awareness orang sekolah ke China semakin tinggi ya. Lalu saya ingin menunjukkan video yang satu lagi ini adalah ingin menunjukkan kepada adik-adik semua, posisi China di dunia ini seperti apa. Barang-barang produksi China itu sudah merasuki seberapa dalam kita sehari-hari. Apakah kita bisa hidup satu hari saja tanpa produk dari China? Ya, coba kita lihat, ini adalah mahasiswa di Amerika, bagaimana dia menerangkan barang yang dia pakai sehari-hari itu terbuat dari negara mana saja. Kita lihat. My name is Palmer Mendelsohn. I'm 26-year-old American. I'm going to take on the challenge today to see what life would be like without any China products. Let's go to my room. So I'm going to show you my room and everything I use. Got my Echo alarm here. I use this every day. So let's check it out. Let's see if this is made in China. Yes, it is. Assembled in China. And then this lamp. This is my desk lamp. Yeah, it says made in China. Everyone watches TV when they go to bed or... Yeah, this is made in China. Converse. These are made in India. Ultra Boost. Made in China. Nikes. Made in China. DJI Ronin. Yeah, this one is made in China. There's some toys up here. Produced in China. Most important things in my room are all made in China. It would suck to not have them. Every day I make breakfast in my kitchen. We're gonna go look at some of the products to see if they're made in China. I always use this waffle maker to make waffles. Made in China, so I wouldn't be able to make breakfast if I couldn't use this. Let's see the bowls. Nope, this is made in China as well. No, this toaster is made in China too. I have no breakfast now. This is my classroom. Made in China. Oh, made in China. Check out this computer. Assembled in China. This is made in China. Yep, this is made in China as well. So I'm here at Ross. Everyone in America comes to the store to buy all their home goods, you know, clothing, kitchen stuff. I mean, everyday items. No, these are made in China. Steph Curry shoes, made in China. These are made in Indonesia. Oh, they're made in China. Made in China. Made in China. Made in
in China. In China. 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 Made in China. Made in China. Made in China. Made in China. These are made in China too. Today was quite a day. I can't believe how many things are made in China. Literally everything in my everyday life is made in China. If everything was taken away that was made in China, I'd be really in trouble. My phone, my laptop, my TV, clothing, things you need to cook, any other types of products for your bathroom or everyday living, it would really suck if you did not have it. We basically have nothing. Nothing. Nah, jadi dari video ini kita bisa melihat ya, hampir semua kita, pakaian kita pun kemungkinan made in China juga ya. Nah, jadi dari sini kita bisa melihat betapa pentingnya posisi China di dunia, ya kan? Dari yang low tech sampai yang high tech, semuanya made in China. Jadi ini Renadi Kasari bilang, dunia sedang berubah dengan cepat, kita harus peka dan kita harus menempatkan diri kita di mana perubahan itu terjadi. Ya, jadi China kita semua tahu sedang menuju ke nomor 1 dunia. Ya, disitulah kita menempatkan diri supaya kita mendapat kesempatan yang terbaik. Ya, kita tadi udah lihat di video itu dalam sehari kehidupan keseharian kita hampir semua barang adalah made in China. Nah, di situ kita bisa melihat betapa besarnya potensi China. Ya, kita ikut masuk ke gerbong kereta mereka, ikut maju bersama mereka, mendapatkan benefit dari sana. Ya. Tapi bagaimana caranya kita mau mendapat benefit dari sana? Ya, tentu dengan banyak hal yang mempelajari bahasanya, sekolah di sana, membangun networking dan segala macam ya. Nah, jadi di sini saya bilang ya, kita bisa bilang now is the best time to study in China. Adalah waktu terbaik sekali di China. Kenapa saat ini yang terbaik? Karena pertama, opportunity yang ditawarkan di China begitu besar ya, baik kita mau sebagai businessman atau mau sebagai entrepreneur ya, atau mau sebagai scientist, mau sebagai ilmuwan, itu semua ditawarkan oleh China. Ya, pendidikan di sana juga semakin baik ya. Nanti kita bisa lihat ranking dunianya. Lalu ya tentu kita akan mempunyai karir dan bisnis yang baik ya kalau kita bisa berbisnis, berinteraksi, membangun networking dengan pihak China. Dan bukan hanya dengan China, kalau kita sekolah di China, kita pun berteman dengan teman-teman dari international students yang lain ya. Di China itu ada murid yang hadir dari 190 negara lebih. Jadi artinya itu suatu networking yang luar biasa kalau kita bisa berteman dengan begitu banyak manusia ya. Jadi kita bisa membangun networking yang luas, ya tentunya dengan teman dari mancanegara kita mempunyai wawasan yang internasional ya, luas. Lalu saat ini China biaya kuliahnya masih murah dan biaya hidupnya pun masih murah. Jadi ini adalah kesempatan terbaik. Dia tidak akan murah selamanya, tentu suatu hari akan berubah. Jadi inilah kesempatan terbaik ya, opportunity yang ditawarkan besar, sedangkan harganya masih murah. So this is the best time for you. Lalu di sana tentu Anda bisa mempelajari budaya, sejarah, bahasa dan segala macam ya, yang menarik perhatian gitu, musik apa segala macam ya, fashion apa juga bisa Anda ini, traveling apa juga bisa. Lalu di sana karena Anda hidup mandiri di sana, tidak lagi ada orang tua atau kakak adik yang menemani, Anda harus hidup mandiri, harus membuat keputusan sendiri segala macam, dari makan sampai mengelola keuangan sampai mengelola waktu. Nah, hal-hal inilah yang membuat Anda lebih percaya diri akhirnya ya. Lalu faktor keamanan sangat penting. China adalah salah satu negara yang paling aman di dunia, paling aman di dunia. Ya, beda hanya dengan banyak negara di saat ini ya, terutama di Amerika ya, sering terjadi penembakan massal, pembunuhan ya, dan lain-lain ya. Di Amerika itu hampir satu hari ada terjadi penembakan massal hampir 2 kali. Setiap hari hampir 2 kali penembakan massal dengan korban baik yang luka maupun yang meninggal itu rata-rata 8 orang per hari. 2 kali kejadian setiap hari ya. Jadi cukup mengerikan juga sih kalau ke China itu aman untuk mahasiswa asing. Oke, sekarang kita ngomong tentang kualitas pendidikan di China ya. China untuk Asia 25 besar universitas top di China, China menempati urutan nomor 1 ya. Kok nggak Singapura? Singapura kan universitasnya bagus ya, memang dia bagus, cuman hanya 2 universitasnya. Ya, sedangkan China menempatkan 7 universitas di dalam 25 besar.
Ya, Korea juga 7, tapi overall skornya dia kalah sama China, gitu ya, cara perhitungannya begitu. Lalu Taiwan bagus, ya bagus, cuma satu aja yang dia bisa masuk ke dalam 25 besar, gitu, ya. Jadi overall 25 top Asian University, China urutan nomor 1. Lalu kalau secara dunia, China untuk top 100 itu ada 6 universitas, untuk top 500 ada 26 universitas. Singapura hanya top 2 universitas. Jadi tidak ada lagi dia, nggak ada top 3, top 4, top 5 tidak ada. Singapore Management University (SMU) itu pun tidak masuk ke dalam 500 besar. Jadi dia tidak di sini tidak menjadi 3 ya, karena SMU itu belum masuk ke dalam 500 besar. Lalu dia hampir sejajar sama Australia ya. Australia 7, China 6, lalu sama kalau 500 top 500 sama-sama 26. Indonesia top 100 tidak ada universitas yang masuk, top 500 pun hanya 4 universitas yang masuk. Ya, itulah kualitas pendidikan kita saat ini, mudah-mudahan bisa improve. Lalu kalau dibandingkan Amerika, memang Amerika jauh lebih unggul, 28 top 100-nya, untuk top 500-nya ada 87, memang dia lebih unggul. Cuma saat ini kondisinya tidak kondusif untuk kita sekolah ke sana ya, terutama mereka punya mereka punya rasisnya ya, anti-Asian hatred-nya tinggi gitu ya, ketemu orang Asia suka dipukulin, dibully gitu ya, atau penembakan massal, itu membuat orang tua enggan mengirim anaknya ke Amerika. Oke, berikutnya kita mau lihat di sini harga pendidikan di suatu negara dibandingkan dengan kualitas pendidikannya. Sama seperti kita mau beli barang. Kita mau beli barang, tentu kita mau beli barang dengan kualitas terbaik tapi harga terendah. Demikian juga di pendidikan ya. Nah, jadi kita lihat di sini seperti misalnya Singapura, secara biaya dia menempati nomor 2 termahal di dunia. Oke. Tapi secara kualitas pendidikan dia hanya urutan ranking ke-6. Ya. Demikian juga Hong Kong ya, dan kita ambil contoh Indonesia. Indonesia biayanya 9 termahal di dunia. Indonesia sekolah tidak murah, by the way ya, 9 termahal di dunia, dan kualitasnya menempati urutan ke-11. Nah, kalau kita mau beli barang, kita tentu mau beli barang harga termurah, kualitas terbaik. Kita lihat China. China di urutan biayanya di urutan ke-13, artinya lebih rendah biayanya daripada kita di Indonesia. Tapi dia mutu pendidikannya adalah ke-5 terbaik di dunia. Dan ini survei dilakukan di tahun 2014 ya. Saya mau cari survei terbaru, saya belum dapat ya, tapi kalau saya dapat, saya yakin ini akan selisihnya akan jauh lebih jauh lagi. Kenapa? Karena pengalaman kita mengelola pendidikan ke China, secara biaya tidak banyak kenaikan biaya di China ya. Tapi secara mutu China itu melompat tinggi sekali dari tahun ke tahun gitu. Jadi nanti complangnya akan lebih tinggi lagi kalau survei dilakukan lebih terakhir ke sekarang ini. Sayangnya saya nggak ketemu dari yang lebih baru lagi dari tahun 2014 ya. Kalau ada pasti complangnya ya, antara biaya dan mutu pendidikannya akan lebih selisihnya lebih jauh lagi gitu ya. Jadi dari sini kita bisa melihat antara cost dan benefit yang mana lebih menguntungkan kita ya. Makanan di China tidak mahal, bisa dilihat ya, dengan sedikit uang kita sudah bisa makan baik di kantin-kantin sekolah. Kenapa begitu? Karena di sekolah itu kantinnya sifatnya adalah disubsidi oleh sekolah, bukan untuk mencari untung. Ya, kalau Anda makan di restoran, makan di luar ya hitungannya beda. Tapi kalau Anda makan di kantin, karena Anda mahasiswa tentu lebih banyak makan di kantin, biayanya ya seperti ini. Murah dan bersih dan kualitasnya baik. Murah bukan berarti murahan. Murah berarti dia disubsidi gitu ya. Jadi semua makanan ini setiap hari dicek oleh departemen kesehatannya, semua sampling makanan dibawa ke lab, dicek dia punya kandungannya ya, kumannya dan segala macam. Jadi benar-benar terjaga kualitasnya. Dan semua peralatan makan ini ya, sendok, kerpus segala macam ini setiap hari disuci hamakan, di sanitizer pakai sinar UV ya. Jadi lingkungan kampus juga bagus di sana, bisa dilihat ya, lingkungannya sangat mendukung buat anak-anak sekolah, selalu ada danau ya, kondisinya tenang, fasilitas olahraga, jogging track, sepak bola itu selalu ada, basketball ada semua ya. Seperti ini. Kamar juga lumayan ya.
Oke, jadi sekarang Anda sudah dapat gambaran ya dari sekolah ke China ya. Pertama dari opportunity yang ditawarkan, kedua dari harga yang tidak terlalu mahal, ya. Ketiga mempengaruhi ke karir Anda berikutnya, ya kan, masa depan Anda. Tapi setelah Anda tertarik untuk sekolah ke sana, antusias, bagaimana jalan terbaik Anda mencapai tujuannya, betul kan? Jadi kuliah di China rata-rata orang hanya mengandalkan HSK, ya, level 4, level 5 udah bisa mendaftar ke universitas. Ya, memang betul bisa mendaftar ke universitas. Tapi apakah cukup buat Anda untuk survive di university? Ya, banyak kalau Anda tanya kakak-kakak kelas, pasti banyak yang struggling. Survive mungkin survive tapi babak belur. Ya, benar-benar sulit gitu karena HSK itu adalah General Chinese, bahasa Mandarin umum. Sedangkan kamu kalau masuk kuliah, kamu itu udah pakai bahasa akademik, bahasa istilah-istilah akademis. Jadi bahasa umum kamu itu nggak cukup untuk menunjang bahasa-bahasa akademis gitu ya. Jadi Anda akan kesulitan di bahasa akademik, matematika dalam Mandarin, ekonomi dalam Mandarin, computing dalam Mandarin, engineering dalam Mandarin, dan ini yang kesulitan yang paling besar nih, menulis paper. Bagaimana Anda bisa mengarang dalam bahasa Mandarin? Nggak pernah punya skill kan? Kalau jawaban di HSK itu kan cuma ABCD begitu kan. Jadi apa namanya, Anda tidak pernah dilatih gitu ya. Jadi Anda harus sebetulnya Anda harus menyiapkan ini semua agar bisa survive di kuliah di China. Nah, disinilah China Campus Network hadir. Ya, karena China Campus Network menyediakan suatu program pendidikan namanya International Foundation Program yang isinya adalah mengajarkan ini semua, menyiapkan Anda sepenuhnya sampai Anda bisa kuliah di university dengan transisi yang smooth, ya, transisi yang baik dari Indonesia pakai bahasa Indonesia atau bahasa Inggris ke China pakai bahasa Mandarin, ya, supaya transisi lebih smooth sambil Anda dibantu untuk mendapatkan beasiswa, sambil Anda dibantu untuk daftarkan ke universitas pilihan Anda gitu ya. Karena China Campus Network ini adalah suatu konsorsium pendidikan yang terdiri dari 37 universitas. Jadi sudah ada kerjasamanya. Jadi anak-anak lulusan dari CCN, dari program foundation-nya, International Foundation Program, ini diakui hasilnya oleh ke-37 universitas tadi ya. Nah, jadi yang saya maksud ini, Anda datang ke universitas kuliah hanya berdasarkan HSK 4, HSK 5. Masih banyak area yang belum Anda cover. Jadi Anda tuh kesulitan untuk survive di university life ya. Harusnya Anda datang dengan persiapan seperti ini ya, bahasa Mandarin umum, bahasa Mandarin akademis ya, atau pelajaran-pelajaran core subjeknya, lalu study skill, mengarang, menulis, segala macam, membaca, research, library, research, segala macam. Ini yang di-cover oleh China Campus Network. Konsep ini yang di-cover oleh China Campus Network. Ya, nanti akan saya terangkan lebih lanjut. Oke, sekarang kita fokus dulu ke siapakah CCN. CCN itu adalah China, singkatannya ya, China Campus Network. Itu suatu konsorsium pendidikan yang terdiri dari 37 universitas top di China. Dia ada di 11 tempat di China untuk lokasi belajarnya, lokasi foundation-nya. Kami hadir di 12 negara. Ya, kami kalau Cerdas Bangsa hadir di Indonesia sebagai perwakilan China Campus Network Indonesia. Lalu di dalam CCN itu mereka punya suatu program untuk melatih kita, namanya Global Digital Talent. Ya. Lalu terakhir CCM menawarkan banyak beasiswa yang bisa Anda nikmati setelah Anda mengambil foundation-nya. Ya. Ini adalah distribusi kantor-kantor kami, tapi ini data bukan yang terakhir ya, ini sudah berkembang lagi. Ya, di sini masih tersebut 28 universitas, sekarang sudah jadi 37 ya. Ini belum terakhir. Lalu rata-rata murid kami mendapat beasiswa sebanyak 92% dari semua murid yang mendaftar. Ya, ini adalah distribusi universitasnya ya, dari yang di selatan sampai yang di utara sampai di Harbin. Tapi sekali lagi ini bukan data terakhir, sekarang ini sudah bertambah menjadi 37 universitas ya. Ini adalah tim kami.
Waktu itu kami hadir di Alibaba Headquarter. Oke, kita langsung masuk ke bagaimana sih kualitas dari ke-37 universitas di CCN ini ya. Jadi satu, Futan Tashi itu kalau di dunia dia adalah ranking ke-31. Ini ranking terbaru ya tahun 2022 berdasarkan QS. Ranking 31. Lalu Zhejiang 45, Shanghai Jiao Tong 50 dan seterusnya. Nah, kita bandingkan dengan universitas yang selama ini kita kenal di negara barat, misalnya Berkeley ya, University of California, Melbourne U, Monash U ya, Sydney U. Ini Monash U di sini, ini adalah alma mater saya, dia berada di urutan ke-58 Monash U. Shanghai Jiao Tong ada di 50, masih lebih tinggi daripada Monash ya. Lalu dari sini kita bisa melihat ya ranking universitas di China itu sangat baik ya saat ini dan terus membaik ya. Lalu yang saya kuningkan ini adalah universitas yang Indonesia, Gadjah Mada University berada di 254. Saat ini Gadjah Mada UGM adalah universitas terbaik di Indonesia. Universitas Indonesia sudah turun ya ke 290. Jadi dari sini kita bisa lihat ya kualitas pendidikan China, kualitas pendidikan Indonesia, kualitas pendidikan China dibandingkan dengan di dunia seperti apa gitu ya. Rata-rata Universitas Indonesia itu menempatkan di daerah-daerah yang sudah di atas 750 ke atas deh Universitas Indonesia yang ada di Indonesia ya. Satu-satunya universitas swasta yang masuk adalah BINUS, masuk ke dalam daftar 1.200 besar dunia, hanya BINUS, yaitu di ranking 1.000 sampai 1.200 urutannya ya. Yang swasta yang lain tidak ada yang masuk ke ranking dunia. Oke, jadi cara kerja foundation itu seperti ini ya. Anda mengambil International Foundation Program, itu bisa 3 bulan, 3,5 bulan, bisa 5 bulan, bisa 1 tahun, tergantung dari kemampuan Mandarin Anda saat ini ya. Jadi setelah ambil foundation program, Anda akan mendapat program persiapan kuliah terbaik yang tadi sudah terangkan ya, apa aja pelajaran-pelajaran yang kamu dapat, lalu mendapatkan beasiswa dan mendapatkan universitas top sesuai dengan pilihan kamu dan juga sesuai dengan prestasi kamu pada saat di foundation ya. Lalu setelah itu kamu masuk kuliah di universitas yang menjadi pilihan Anda. Setelah itu Anda udah mulai kuliah pun masih dapat support dari CCN, yaitu berupa online support. Jadi dia ada library online, di sana tuh banyak sekali materialnya. Kalau Anda masih kesulitan berkuliah di kuliah, Anda bisa akses ke dia punya digital library, akses mencari bahan yang Anda butuhkan. Ya, masih disupport sampai sebegitunya walaupun Anda sudah kuliah. Ya. Oke, jadi kita tadi bahas ini area ini yang apa aja yang di cover ya. Nah, di cover misalnya Anda ambil business stream, mau ambil bisnis tadi kan, mau laupan gitu ya. Nah, Anda akan belajar Chinese umum dan Chinese akademik, lalu pelajaran-pelajaran universitas yaitu di sini economics dan business study, lalu core subjeknya adalah matematika bisnis. Semua diajarkan dalam bahasa Mandarin ya. Lalu kalau Anda mau ambil science and engineering, sama Anda belajar bahasa akademisnya engineering, science, ya. Lalu core subjeknya, business subjeknya, universitas subjeknya, Anda akan mendapat introduction to computing science, computer science. Lalu core subjeknya Anda mendapatkan matematika dan fisika, ya. Lalu kalau Anda ambil yang non matematika, itu kami sebutnya non humanities, berarti Anda tidak ada pelajaran matematika, tidak ada pelajaran yang rumit-rumit ya, hitung-hitungan. Jadi Anda mendapatkan total semuanya belajar bahasa Mandarin, tapi Mandarinnya betul-betul mendalam ya. Nanti Anda bisa bekerja di bisa bersekolah kuliah di kuliah yang tidak ada hubungannya dengan hitung-hitungan ya. Misalnya Anda ambil hukum ya, itu tidak ada hubungannya, atau ambil international relation, itu tidak ada hubungannya sama matematika. Jadi Anda tidak ada hitung-hitungan. Oke, berikutnya pasti banyak orang tua yang tanya, mahal nggak program seperti ini dengan support seperti ini, kualitas seperti ini, kesempatan seperti ini, dapat beasiswa, apakah mahal tidak pendidikannya? Begitu kan? Oke, ini saya hitungkan seperti ini. Biaya root A yang ini yang 1 tahun, biaya root B yang 5 bulan, biaya root C yang 3,5 bulan ya. Jam belajarnya dari sini 1.000 jam, 500 jam, 300 jam. Lalu kita bagikan. Ini hasilnya. Hasil biaya yang harus kita keluarkan per jam untuk belajar.
hanya 71.000, hanya 100.000 lebih, hanya 125.000 per jam. Ya kan? Kita belajar bahasa Mandarin yang di Indonesia saja, bahasa Mandarin saja di Indonesia sudah berapa? Ya, tentu maksud saya belajar Mandarin yang serius ya, bukan belajar bahasa Mandarin yang abal-abal ya. Belajar Mandarin yang serius ya, yang mengajarnya gurunya qualified punya ya, itu pun sudah mahal. Belum lagi nanti di situ ada belajar matematika dalam bahasa Mandarin. Di Indonesia tentu tidak ada guru yang bisa mengajar matematika dalam Mandarin, fisika dalam Mandarin, apalagi. Ya, jadi ini semua yang mengajarkan adalah native speaker dengan biaya seperti ini. Lalu setelah itu Anda mendapat beasiswa, Anda mendapat support, seterusnya dan seterusnya. Ini sebetulnya biaya yang sangat tidak mahal. Ya, dengan biaya sebesar ini, ya, dan beasiswa yang akan Anda dapat pada saat Anda kuliah 4 tahun, biaya sebesar ini akan dengan mudah tertutup kembali, akan lebih mudah tertutup kembali. Ya, jadi artinya Anda bayar sejumlah uang sekarang, tapi nanti akan Anda hemat kembali di beasiswa. Ya, sambil membuat diri Anda lebih siap untuk kuliah nantinya, lebih survive di kuliah. Ya. Oke, keuntungannya apa dari program CCN? Program CCN ini tadi yang saya bilang, dengan biaya sebesar ini, Anda sudah mendapatkan keuntungan seperti ini. Guru native speaker berkualifikasi tinggi. Jadi yang guru yang mengajarkan ke anak-anak kita adalah yang guru-guru yang betul-betul qualified. Lalu Anda di sana belajar bahasa Mandarin umum dan bahasa Mandarin akademis sesuai jurusan Anda. Lalu ada pelajaran matematika, ekonomi, fisika, kimia, dan seterusnya, semua dalam Mandarin. Lalu karena ini adalah konsumsi pendidikan dari 37 universitas, Anda akan lebih mudah masuk ke universitas unggulan yang menjadi pilihan Anda, ya kan? Dan banyak beasiswa yang ditawarkan. Rata-rata 92-95% murid kami mendapat beasiswa setiap tahun. Ya, yang tidak dapat beasiswa itu yang biasanya mereka yang nilai foundation-nya sangat buruk, sangat jelek, ya. Lalu karena hasil kelulusan dari IP ini diakui oleh 37 universitas yang menjadi konsorsiumnya, sehingga tidak dibutuhkan tes HSK lagi. Jadi nilai foundation sudah bisa untuk apply ke universitasnya. Ya, kecuali ada beberapa universitas yang mereka punya syarat khusus, Anda tetap dibutuhkan HSK 5, tapi sisanya sebagian besar tidak perlu lagi HSK. Ya. Lalu yang tadi saya sudah bilang itu, ya, setelah Anda mendaftar ke AFP, ke CCN, Anda akan didukung, disupport all rounded 360 derajat semua, ya. Dari sebelum Anda mulai belajar di AFP, selama Anda belajar di AFP, sampai Anda masuk ke kuliah, Anda tetap disupport, ya. Lalu ini ada program program eksklusif hanya untuk anak-anak yang mengambil CCN, yaitu Digital Digital China Talent. Ini adalah suatu program yang baik yang bagi Anda untuk melatih Anda untuk dunia digital. Sekarang kan serba digital ya, jadi Anda diajarkan on top of ilmu yang Anda pelajari di universitas, Anda akan mendapat kelas-kelas yang berupa digital China Talents ini, gitu ya, supaya Anda tidak ketinggalan di dunia digital saat ini yang berkembang sangat pesat kan. Lalu beasiswa yang ditawarkan seperti ini, ada A0, itu artinya yang terbesar, jenis beasiswa ya, A0 adalah yang terbesar, Anda mendapat uang sekolah, mendapat kamar, kemudian mendapat uang mahasiswa kecil, 5% uang sekolah, 100% uang sekolah, lalu 50% dari 30%. Dari mana Anda ditentukan mendapatkan beasiswa yang jenis apa? Ada 2 kriteria, 1 nilai SMA kalian yang dilihat, lalu kedua nilai lulusan dari IP. Jadi kedua inilah yang mempengaruhi Anda mendapatkan beasiswa jenis apa. Ya, jadi kalau Anda sekarang masih di SMA 2 gitu ya, SMA 3, kebut dapat nilai yang baik, nanti bisa menikmati beasiswa yang lebih tinggi, ya. Nah, ini adalah biaya yang kita hitung secara kasar, ya, biaya uang sekolah selama sampai lulus. Jadi saya ambil contoh adalah IP yang berlangsung 1 tahun plus uang kuliah yang berlangsung 4 tahun, total 5 tahun. Tahun pertama tentu kita bayar full ya, karena tidak ada beasiswa di CCN kan. Lalu 4 tahun ini kita menikmati beasiswa. Kelima tahun ini kita jumlah uang sekolahnya
uang tempat tinggalnya, makannya, tiketnya, semuanya kita tambahkan all in semua ya, urusan dokumentasi, cek kesehatan dan segala macam kita total, biayanya adalah yang seperti di sini. Rata-rata adalah 60 juta per tahun, dikalikan 5 tahun ya, berarti 300 juta ya. Nah, kalau Anda mendapatkan kategori beasiswa A0. Ya, kalau Anda tidak beruntung, tidak dapat A0, Anda dapatnya A1 ya, berarti biaya per tahunnya selama 5 tahun itu adalah 80 juta per tahun. Atau kalau Anda mendapatkan let's say cuma 50% uang kuliah dipotong, Anda keluar 105 juta per tahun all in, termasuk makan 3 kali sehari, termasuk tiket pesawat pulang pergi setahun sekali, termasuk biaya kamar, termasuk medical check up segala macam lah ya, mahasiswa, asuransi mahasiswa dan segala macam. Jadi kalau kita lihat di sini, ini sebenarnya tidak mahal kuliah di China, ya kan? Ini saya screenshot dari orang tua murid yang memasak. Kuliah di Indonesia pun tidak murah, ya kan? Kuliah di Indonesia pun tidak murah. Ya, jadi Anda kuliah di luar negeri mendapatkan pengalaman yang jauh lebih baik ya, dan biayanya lebih murah, ya. Nah, ini kira-kira jurusan-jurusan yang ditawarkan oleh IFP ya, tapi ini jauh lebih banyak lagi ya. Ini lebih banyak lagi ya. Kalau Anda ambil bisnis berarti ini yang bisa Anda pilih. Ini saya hanya ambil sebagian kecil saja. Ratusan jurusan. Ada yang nggak kita sebutkan di sini. Bisnis atau engineering, ini yang jurusan-jurusan yang bisa Anda ambil. Kalau humanities yang tidak ada matematikanya tadi itu, ini yang bisa Anda ambil ya. Lalu jadi kita udah cover dari kualitas, biaya dan segala macam jurusan-jurusan. Nah, terus sekarang ada juga orang tua yang bertanya, lah sekarang kan masih online ya, jadi belajarnya masih dari Indonesia ya. Apakah udah bisa kuliah offline di China gitu ya? Nah, saat ini adalah secara visa center di Jakarta, Kedutaan Besar China punya visa center itu sudah buka, sudah bisa menerima aplikasi visa pelajar Indonesia. Ya, jadi sebetulnya kalau Anda sudah mendapatkan izin dari universitas, Anda sudah bisa balik. Anda tinggal minta surat-suratnya yang lengkap, bawa ke visa center, itu kami yang urus tata bangsa, bawa ke visa center, nanti sudah bisa dibikinkan visa pelajar. Ya. Cuman terkendalanya adalah paling utama pertimbangan anak-anak Indonesia adalah di harga tiket dan karantina yang masih mahal. Jadi ada sebagian besar anak-anak Indonesia walaupun sudah bisa pergi, mereka tetap memilih belajar online dulu sementara sambil menunggu harga tiket turun, gitu ya. Jadi kalau misalnya Anda masuk September ini, intake September ini di foundation, Anda tinggal mungkin belajar hanya setengah tahun. Setelah itu Februari Anda kemungkinan sudah bisa berangkat ya. Harga tiket mungkin sudah murah, karantina pun mungkin udah nggak usah karantina atau udah sangat pendek karantinanya. Jadi Februari Anda bisa berangkat. Jadi kemungkinan ya kalau Anda tidak mau berangkat sekarang, Anda bisa berangkat di Februari nanti ya. Jadi saat ini beberapa murid kami pun sudah bikin visa, sudah mendapatkan visanya, sudah sebentar lagi mau berangkat. Tanggal 7 September sudah berangkat. Ada beberapa yang bukan tanggal 7 tapi setelahnya berangkat. Mereka sekarang dalam posisi lagi tunggu visanya keluar dari kedutaan, dari visa center China ya. Ada yang sudah dapat, tinggal tunggu berangkat tanggal 7. Ada yang lagi tunggu visanya keluar, sudah masuk paspornya, tunggu visanya keluar. Jadi sebetulnya secara teori sih sudah terbuka, cuman anak-anak tuh ada yang mau pergi, ada yang tidak mau pergi dulu karena faktor tadi mahalnya tiket ya. Lalu CCN ini dia menawarkan banyak produk ya, banyak produk. Produknya itu ada yang CCN yang IFP yang tadi saya ceritakan, lalu ada lagi IFP yang sifatnya lebih spesifik. Jadi Anda waktu masuk ke ambil foundation program, Anda sudah menentukan jurusan apa gitu ya. Ini lebih spesifik. Saya nggak terangkan ini secara mendetil di sini karena waktu kita terbatas ya. Nanti kalau ada yang tertarik di salah satu jurusan ini boleh ditanyakan. Lalu IFP Premier University. Jadi ini adalah suatu IFP yang disiapkan
khusus untuk menargetkan anak-anak foundationnya masuk ke salah satu dari 5 universitas unggulan ini, ya. Jadi mereka digembleng khusus, gitu, kelas khusus, gitu ya. Lalu mereka juga ada IP full time yang saya bilang itu 3 bulan, 3,5 bulan, 5 bulan, 1 tahun, atau yang part time. Jadi Anda sambil belajar SMA, Anda bisa ambil foundationnya secara pelan-pelan. Ada yang 1,5 tahun, ada yang 2 tahun, ada yang 3 tahun, ada yang 4 tahun. Jadi begitu Anda ambil SMA, lulus SMA selesai, foundation Anda pun selesai, Anda langsung ke China untuk kuliah. Jadi lebih hemat waktu. Jadi istilahnya tuh foundationnya itu dicicil selagi Anda SMA. Ada juga program seperti itu. Jadi Anda belajarnya dari Indonesia ya. Karena Anda masih SMA, sambil SMA Anda sambil belajar foundation secara online. Lalu dia juga ada foundation yang diperuntukkan bagi nanti Anda mau berlanjut kuliah pakai bahasa Inggris. Yang tadi kita bahas di awal-awal kan semua pakai bahasa Mandarin ya. Ini ada khusus disiapkan IP yang nanti kuliahnya pakai bahasa Inggris gitu ya. Atau kuliahnya nanti mau di Alibaba Business School yang di Hangzhou. Itu juga ada programnya. Jadi kira-kira seperti ini produk-produk yang ada di CCN. Saya bahasan CCN yang ini yang serius-serius sudah selesai. Saya ingin menunjukkan kira-kira seperti apa sih kondisi hidup anak-anak kita di sana ya. Ini adalah anak-anak kita yang di CCN Foundation yang di Shanghai ya. Ini adalah saat mereka berangkat mau ambil foundation persiapan kuliah itu foundation yang ke Xi'an ya, ke Xi'an. Nah, ini saat mereka ini di Bandara Jakarta. Ini di bandara yang setelah tiba di Xi'an ya, dijemput oleh orang-orang dari CCN, dibawa ke kampus, check-in kamar dan seterusnya, diurus semuanya, beli SIM card dan seterusnya ya. Ini murid-murid dari negara lain lagi, sama ya, dijemput juga oleh CCN dari kantor pusatnya. Ini murid kami yang berangkat menuju ke Shanghai, sama juga kami melakukan bantu mereka di Bandara Jakarta, mereka dijemput di bandara Shanghai, lalu dibawa ke kampus masing-masing. Nah, kira-kira seperti ini kelasnya ya, teman Anda dari mancanegara, kiri kanan depan belakang mungkin warna rambutnya beda-beda semua ya. Seperti ini. Jadi kelasnya kelas internasional. Kira-kira seperti itu pengantar dari saya ya. Mudah-mudahan jelas. Nanti seterusnya untuk yang lebih detail akan dibawakan oleh Lause dari CCN dari Shanghai ya. Saya kembalikan ke Busro. Oh, by the way, ada satu testimoni dari murid kita yang baru saja selesai mengambil foundation. Ya, nanti kita dengarkan dia punya pengalamannya seperti apa ya. Silakan, Busro. Halo semua, Pak Cohol. Senang sekali hari ini bisa bergabung di webinar ini. Perkenalkan, nama saya Audrey Tisco. Nama Mandarin saya Kang Jinhui. Saya asal dari Bandung. Selama 1 tahun terakhir ini saya mengikuti program AFP dari CCN. Dan saya sekarang sudah mendapatkan beasiswa dan placement di Shanghai University sesuai dengan pilihan saya. Dalam hal ini, menurut saya dari awal pertama kali saya mau memutuskan untuk pergi ke China untuk berkuliah, CCN itu sangat-sangat membantu saya dalam hal memberi placement di universitas pilihan saya. CCN juga memberikan banyak sekali pilihan dan alternatif universitas di China untuk program yang saya inginkan. Mereka juga mengadakan program 1 tahun belajar terlebih dahulu, namanya IFP yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Tanjung. Saya di IFP ini belajar bahasa Mandarin, matematika, dan juga fisika dalam bahasa Mandarin. Meskipun saya tidak berkesempatan untuk langsung datang ke IFP Center-nya untuk attend secara offline, tapi pengalaman belajar saya secara online sangat-sangat memuaskan, sangat-sangat membantu. Pertama kali ikut IFP, saya nggak punya sama sekali
dasar bahasa Mandarin, ujian HSK, saya nggak punya sama sekali. Jadi saya juga sempat cemas, khawatir, bisa nggak ya ikut pelajaran nanti di university, apa bakal ketinggalan, apa nanti kalah persaingan secara nilai lah ya gitu. Tapi ternyata setelah ikut IFP, guru-gurunya itu sangat sabar, terus sangat-sangat membantu saya, nggak pelit ilmu. Terus udah gitu ada masanya waktu saya kesulitan belajar matematika, fisika, itu IFP bantu dengan menyediakan guru tutor. Jadi sangat-sangat dimudahkan gitu untuk belajar pelajaran-pelajaran yang emang dinilai sulit. Nah, terus selain dari IFP itu juga, saya merasa sangat-sangat dibantu dalam hal administrasi, kayak pendaftaran ke university-nya nggak usah apply sendiri lagi, tapi udah langsung masuk dari nilai CCN-nya. Nah, dengan demikian, saya itu jadi lebih percaya diri gitu waktu sekarang mau masuk ke university. Saya juga sangat-sangat senang bisa masuk ke university yang emang saya tuju dengan program yang saya mau. Bahkan saya juga sekarang dapat beasiswa A3, yaitu tuition fee 50%. Selain dari situ juga untuk keberangkatan nanti ke depannya juga akan dibantu oleh pihak CCN. Maka dari itu saya senang bisa bergabung dengan CCN IFP dengan dibantu juga oleh CCN. Sekian dari saya. Terima kasih.